Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe, RD1 Channel. Bab 3425, sedikit sampai mati. Pada saat ini, saat Miao Lao dan yang lainnya sedang beristirahat, Huo Feng telah membawa Miao Miao dan Kai Qianan kembali. Melihat situasi tragis Miao Miao dan Kai Qianan, semua orang tercengang. Miao Miao, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Qianan, putriku, apa yang kamu alami? Ketika Tuan Miao dan Kai Hongwei melihat situasi tragis Miao Miao dan Kai Qianan, mereka menangis. Miao Miao dan Kai Qianan masih memiliki ketakutan di mata mereka jelas-jelas disiksa dan mengalami beberapa gangguan mental. Yupu Men, aku akan bertarung denganmu, aku akan bertarung denganmu. Tuan Miao tiba-tiba meraung marah, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Tampaknya Miao Lao berencana meledakkan dirinya dan mati bersama Sekte Yupu. Dan aku, nafas Kai Hongwei juga melotot, membengkak tak terkendali. Jika kedua orang ini menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya pasti tidak akan membuat siapapun di tempat kejadian hidup. Miao Lao, jangan impulsif. Bos Kai, kamu bisa membunuh orang dari Sekte Yupu kapan saja, tapi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Mereka semua meyakinkan mereka berdua bahwa jika mereka gagal mengendalikan kekuatan mereka dan meledakkan diri sekarang, semuanya akan berakhir. Miao Lao, Bos Kai, orang-orang dari Sekte Yupu tidak akan hidup lama. Tuannya telah meninggalkan mereka untuk membunuh mereka. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Huo Feng juga buru-buru membujuknya. Dan saat Huo Feng membujuk, sosok Dev perlahan muncul, memegang setengah orang di tangan Dev. Pria tak berkaki ini tidak lain adalah Hai Ande, master dari Sekte Yupu. Dev melemparkan Hai Ande ke tanah seperti anjing mati. Ketika Miao Lao dan Kai Hongwei melihat ini, mata mereka merah padam, seperti serigala lapar, dan mereka akan menerkam Hai Ande itu. Merasakan kebencian di tubuh semua orang, Hai Ande menjadi pucat karena ketakutan dan mengompol. Sebelum Miao Lao dan Kai Hongwei bisa bergegas maju, Miao Miao dan Kai Qianan, yang agak terganggu mentalnya, tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Hai Ande. Segera setelah itu, kedua gadis itu, seperti serigala lapar, mulai menggigit Hai Ande. Tidak ada senjata atau alat, cukup gigit dengan gigimu. Hai Ande menjerit dan ingin meronta, tapi tanpa kaki, dia tidak bisa meronta sama sekali. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang telah dialami Miao Miao dan Kai Qianan hingga membuat kedua gadis itu menjadi seperti ini. Saat Dev melihat pemandangan ini, hatinya penuh dengan kesedihan. Dua gadis baik, hidup mereka hancur. Bai Qian ada di sini. Dia pernah mengalami adegan besar. Saat dia melihat Miao Miao dan Kai Qianan menggigit Hai Ande, dia terkejut. Dalam waktu singkat, Hai Ande digigit hingga tak bisa dikenali lagi oleh kedua gadis itu, tenggorokannya digigit hingga putus dan tidak ada suara. Tapi kedua gadis itu belum berhenti, mereka masih menggigit. Melihat ini, Dev melambaikan tangannya dan menusuk leher kedua gadis itu dengan dua jarum perak, seketika membuat kedua gadis itu tertidur. Bagaimana kabarnya? Bai Qian bertanya pada Dev. Dev menceritakan apa yang terjadi pada Miao Miao dan Kai Qianan. Setelah mendengar ini, Bai Qian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia juga seorang wanita, jadi dia bisa memahami keputusasaan kedua gadis Miao Miao dan Kai Qianan. Binatang buas ini lebih buruk dari babi dan anjing. Bai Qian mengertakkan gigi karena kebencian. Adapun Miao Lao dan Kai Hongwei, mereka memandangi cucu perempuan dan anak perempuan mereka, dan mereka langsung tampak berusia puluhan tahun. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Jika Anda berpikir untuk membunuh mereka, mereka tidak akan datang ke medan perang para dewa dan iblis ini. Hei, dua gadis baik, hidup mereka hancur, dan aku khawatir mereka harus hidup dalam bayang-bayang di masa depan. Dev hanya bisa menghela nafas. Putri Rubah, tahukah kamu cara menghancurkan jiwa? Kamu dapat membantu kedua gadis itu menghapus kenangan masa ini, sehingga mereka tidak akan hidup dalam bayang-bayang. Huo Feng tiba-tiba berkata pada Bai Qian. Bab 3426 Perubahan Sikap. Kamu tahu teknik ini? Dev memandang Bai Qian dengan heran. Saya tahu banyak hal, coba tebak seberapa banyak yang Anda ketahui tentang saya.
Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia berjalan ke arah Miao Miao dan Kai Qianan yang sedang tidur. Bai Qian perlahan membuka mulutnya, dan manik merah menyala keluar dari mulutnya. Kemudian manik itu terus berputar di atas kepala Miao Miao dan Kai Qianan, dan Bai Qian meletakkan tangannya di atas kepala kedua gadis itu. Kilatan cahaya merah menyelimuti kedua gadis itu. Tubuh Bai Qian sedikit gemetar, dan ada sedikit keringat di dahinya. Huo Feng memandang Bai Qian dan berkata, "Guru, dibutuhkan banyak usaha untuk melakukan teknik pemecah jiwa. Sekarang lebih sulit lagi untuk melakukannya pada dua orang sekaligus. Diperkirakan setelah lamaran selesai, Bai Qian harus mencari tempat untuk pulih." Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Bai Qian, dan kesannya terhadap Bai Qian telah banyak berubah. Awalnya, Dev dipaksa oleh Bai Qian untuk melakukan beberapa latihan sepanjang hari, yang membuat Dev merasa sangat tidak nyaman. Tapi apakah ada cara? Sekarang dia masih membutuhkan bantuan Bai Qian. Tapi sekarang, pandangannya tentang Bai Qian telah berubah. Dengan cara ini, ketika dua orang bersama, Dev mungkin bisa memberikan lebih banyak emosi dan mengabdikan dirinya secara fisik dan mental. Setelah beberapa saat, dua helai energi hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Miao Miao dan Kai Qianan, dan langsung dihirup oleh Bai Qian. Bai Qian menelan manik itu kembali ke perutnya dan berdiri perlahan. Oke, ingatan ini telah terhapus, tapi mereka harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis dan tidak pernah kembali lagi. Selama Anda tidak melihat pemandangan di sini, ingatan ini tidak akan muncul, dan kehidupan masa depan Anda tidak akan terpengaruh. Bai Qian menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata. Setelah melihat ini, Tuan Miao dan Kai Hongwei buru-buru berlutut dan berkata dengan rasa terima kasih di wajah mereka, "Terima kasih, rekan Tao. Tidak harus seperti ini." Bai Qian sedikit tersanjung dan buru-buru membantu mereka berdua berdiri. Miao Lao dan Kai Hongwei menjemput Miao Miao dan Kai Qianan, lalu mengikuti Dev untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka meninggalkan medan pertempuran para dewa dan iblis. Bagi mereka, harta apapun yang mereka dapatkan tidak sepenting kerabat mereka sendiri. Para biksu yang datang bersama Tuan Miao dan yang lainnya, serta beberapa yang masih hidup, juga bersiap untuk pergi bersama mereka. Di medan perang para dewa dan iblis ini, dengan sedikit kekuatan mereka akan mati begitu saja. Terlebih lagi, mereka semua adalah kultivator biasa, dan bagi sekte tersebut, mereka adalah mangsa. Bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkannya dari medan perang para dewa dan iblis. Dunia para dewa dan manusia sangat kejam. Ji Yun, Luo Xi, kalian berdua juga harus mengikuti Tuan Miao dan yang lainnya untuk meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Terlalu berbahaya di sini. Saat bahaya datang, aku tidak akan bisa melindungimu. Nona Luo, saat kamu keluar, ikuti Tuan Lembah Luo dan katakan padanya bahwa sebagian dari apa yang kudapat di medan perang para dewa dan iblis akan diberikan kepadamu di Lembah Roh Darah. Dev masih membutuhkan bantuan Bai Qian untuk tidak takut dengan ancaman Qi Pei Jia, jadi dia tidak bisa melindungi orang lain. Ji Yun terluka, tidak ada gunanya tinggal di medan perang para dewa dan iblis. Dia harus keluar untuk memulihkan diri. Luo Xi ingin berlatih di medan perang para dewa dan iblis, tetapi kekejaman di medan perang para dewa dan iblis kini melebihi imajinasi Luo Shouhai. Jika hal yang sama terjadi pada Luo Xi seperti Miao Miao dan Kai Qianan, Dev tidak tahu bagaimana mengikuti Luo Shouhai. Itu sebabnya dia meminta Ji Yun meninggalkan medan perang para dewa dan iblis bersama Luo Xi. Alasan mengapa Dev tidak membiarkan Huo Feng pergi adalah karena Huo Feng memiliki hubungan dekat dengan Bai Qian. Dengan Bai Qian di sini, Huo Feng pasti tidak akan terancam. Ji Yun mengangguk bersama Luo Xi. Mereka juga tahu bahwa Dev sedang memikirkan mereka, jadi mereka meninggalkan medan perang para dewa dan iblis bersama Tuan Miao dan yang lainnya. Nona Bai, kamu telah menghabiskan banyak energi. Mari kita cari tempat tersembunyi untuk memulihkan diri untuk saat ini. Dev memandang Bai Qian yang terlihat sedikit tidak senang dan berkata. Mendengar bahwa Dev peduli padanya, Bai Qian sedikit terkejut, menatap Dev, lalu mengangguk. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya hendak mencari tempat tersembunyi untuk beristirahat, Raja Kera melompat keluar. Bab 3427 Saya salah. Putri Rubah, kenapa kamu mengikuti bocah ini? Kenapa dia begitu peduli padamu?
Raja Kera bertanya pada Bai Qian. Bai Qian mengerutkan kening. Raja Kera, apa hubunganku dengannya? Apakah itu bukan urusanmu? Menjauhlah dariku. Hubungan kita adalah apapun yang kita cintai. Raja Kera tampak marah dan mengertakkan gigi dan berkata, dasar jalang busuk, kamu tidur dengan semua orang, bahkan biksu kelas 1 di alam kesengsaraan. Setelah selesai berbicara, Raja Kera menatap Dev dengan galak dan berkata, anak nakal, segera menjauh dariku. Berhenti mengganggu Putri Rubah. Dia adalah wanitaku. Monyet sialan, apa yang kamu bicarakan? Siapa wanitamu? Apakah kamu ingin wajah? Bai Qian tidak menyangka Raja Kera akan mengatakan ini. Kamu adalah wanitaku. Begitu aku mengidentifikasimu, tidak ada yang boleh menyentuhmu. Aku akan membunuh bocah ini sekarang. Coba aku lihat siapa lagi yang ingin kamu tuju. Raja Kera berkata, aura di tubuhnya meledak, dan dia hendak menamparkan Dev dengan telapak tangannya. Wajah Bai Qian penuh amarah, dan semburan aura keluar dari tubuhnya, namun, dia lemah sekarang, dan auranya pasti tidak sekuat Raja Kera. Dev Ping mengerutkan kening ketika menghadapi aura kemarahan tingkat ke-7 Raja Kera dari alam kesengsaraan, dan mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Potongan sisik emas menutupi tubuh Dev. Raja Kera sedikit terkejut, tapi masih mengertakkan gigi dan menuju ke arah Dev. Monyet bau, apa kau tidak bisa melihatku? Tepat ketika Raja Kera hendak menyerang Dev, dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan manis, dan burung Phoenix api menyemburkan aliran api dari mulutnya. Ketika Raja Kera mendengar suara ini, dia terkejut, dan tubuhnya mundur dengan cepat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketika dia melihat api Phoenix dengan jelas, wajahnya menjadi pucat. Api Phoenix, kata Raja Kera dengan tubuh gemetar. Sialan, jika kamu berani menyerang tuanku, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Huo Feng melangkah maju dan menamparkan kepala Raja Kera. Raja Kera ditampar oleh burung Phoenix api, tetapi dia tidak berani melawan dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menghindar. Dev sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Kalian harus tahu bahwa Raja Kera adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, sedangkan Phoenix api hanya ada di alam penggabungan. Ada perbedaan yang sangat besar. Raja Kera bahkan mungkin menggerakkan jarinya dan Phoenix api akan melakukannya, ditakdirkan mati. Namun ketika Huo Feng bergerak, Raja Kera hanya bisa mengelak dan tidak berani melawan. Bai Qian tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat adegan ini. Melihat ekspresi bingung Dev, dia menjelaskan, monyet bau ini sering diintimidasi oleh Huo Feng di masa lalu. Sebelum dia menjadi Raja Kera, Huo Feng adalah naik saja dia sepanjang hari. Pada saat itu, Huo Feng masih merupakan makhluk yang kami para orc hormati. Justru karena Huo Feng menunggangi monyet bau itu sepanjang hari dan mengajarinya banyak keterampilan. Hal ini perlahan-lahan mengubah orang ini menjadi monyet. Raja juga memiliki wilayahnya sendiri. Jangan lihat sekarang Fire Phoenix telah dikalahkan di dunia sekuler dan telah kehilangan banyak kekuatan alamnya, tapi monyet bau itu tidak berani melawan. Ini mungkin ketakutan yang terukir di tulangnya. Petik 2. Mendengar hal tersebut, Dev merasa tercengang, ternyata Huo Feng mengikuti Raja Kera dan memiliki masa lalu yang seperti itu. Sepertinya dia melakukan hal yang benar dengan meninggalkan api Phoenix di medan perang para dewa dan iblis. Bibi, jangan berkelahi, aku salah, kenapa tidak? Raja Kera menutupi kepalanya dan memohon belas kasihan. Saat kamu bertemu tuanku di masa depan, jujurlah padaku. Apakah menurutmu menjadi Raja Kera berarti kamu hebat? Huo Feng memarahi Raja Kera. Jujur saja, kamu harus jujur. Raja Kera mengangguk berulang kali. Monyet, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ini adalah putra naga, pemimpin klan binatang? Kamu masih berani menyerangnya. Menurutku kamu lelah hidup. Bai Qian berkata dengan dingin. Raja Kera kemudian memandang Dev dengan hati-hati dan merasakan aura naga di tubuh Dev, serta burung Phoenix api yang mengikuti Dev memanggil tuannya satu persatu. Raja Kera tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung orang yang salah. Maaf, anggap saja aku belum kesini, aku akan segera pergi. Raja Kera sangat ketakutan hingga dia segera menghilang. Bab 3428, menerimamu sebagai hewan peliharaan. Dev, Bai Qian dan Huo Feng juga segera pergi. Kemudian dia menemukan sebuah gua terpencil.
Tidak ada suasana khusus di sekitar sini. Dev mengatur formasi di sekitarnya sehingga jika seseorang datang, dia masih bisa melawan untuk sementara waktu. Setelah melakukan semuanya, Dev mengeluarkan biji peri dari cincin penyimpanan. Aku punya milikku peri di sini. Kamu bisa menggunakan milikku peri untuk memulihkan keterampilanmu. Dev berkata pada Bai Qian. Meskipun tambang peri pulih dengan cepat, itu tidak membuatku pulih lebih cepat daripada bersamamu. Bai Qian memandang Dev dan berkata, Dev tahu apa yang sedang terjadi begitu dia mendengarnya, jadi dia berkata kepada Huo Feng, pergi dan jaga di luar. Jika ada gerakan apapun, tolong segera beritahu saya. Saya tahu guru. Huo Feng mengangguk, lalu menatap Bai Qian dan berkata, Putri Rubah, harap santai saja sebentar. Kamu bukan satu-satunya wanita yang memiliki rumahku. Bai Qian tercengang, apakah kamu juga mendapatkan? Tentu saja, aku sudah menjadi masternya sejak lama. Huo Feng berkata dengan bangga, oke, pergi dan jaga. Dev meminta Huo Feng segera keluar. Setelah Huo Feng pergi, Bai Qian memandang Dev dan berkata, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kita berdua baru saja membuat kesepakatan. Setelah Dev selesai berbicara, dia benar-benar melangkah maju dan membantu Bai Qian menanggalkan pakaian dan melepas ikat pinggangnya. Gerakan Dev sangat lembut, yang sangat menguntungkan Bai Qian. Ini adalah pertama kalinya Dev mengambil inisiatif. Segera, kedua orang itu terjerat dalam tambang peri. Dengan penyatuan dua garis keturunan dan penyerapan biji peri, keterampilan Bai Qian pulih dengan cepat. Dev juga memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyerap energi di tambang peri. Dev dan Bai Qian sama-sama tenggelam di dalamnya dan lupa waktu. Burung Phoenix api di luar gua sedikit bosan. Wan, memang benar, sepertinya aku sudah lama tidak bersamamu, begitu parsial. Huo Feng tampak sedikit tidak senang. Tapi saat ini, Huo Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Seseorang datang. Huo Feng memperhatikan seseorang datang, dan saat ini Dev dan Bai Qian sangat gembira. Phoenix api hanya bisa melompat dan menuju pegunungan di sisi lain. Dia ingin menarik orang ke tempat lain dan tidak menemukan Dev dan Bai Qian. Jika keduanya diganggu sekarang, Bai Qian tidak akan bisa pulih, yang akan menyebabkan trauma fisik yang hebat. Burung Phoenix api sengaja digantung di udara, dan sambil menangis, bulu api terentang dari kedua sisi burung Phoenix api. Ternyata itu adalah burung Phoenix api. Aku tidak menyangka akan ada binatang seperti itu di medan perang antara dewa dan iblis ini. Ada suara bercanda di kehampaan, dan kemudian kehampaan itu berputar, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Huo Feng melirik sosok di depannya, sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Namaku Qi Pei Jia. Aku ingin tahu apakah Nona pernah mendengar namaku. Qi Pei Jia tersenyum tipis dan berkata, Huo Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal Qi Pei Jia, tapi dia bisa merasakan aura menakutkan di tubuh Qi Pei Jia. Dengan kekuatan Huo Feng saat ini, mustahil dia menjadi lawan Qi Pei Jia. Namamu aneh sekali, aku belum pernah mendengarnya. Huo Feng berpura-pura tidak bersalah dan berkata, hahaha, tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya, pernahkah kamu mendengarnya sekarang? Qi Pei Jia tertawa, melihatmu sebagai binatang dewa, kenapa kekuatanmu begitu rendah? Apakah kamu pernah terjebak di medan perang antara dewa dan iblis? Tidak, aku juga telah memasuki medan perang antara dewa dan iblis belum lama ini. Kulihat kamu juga memiliki sulaman binatang buas di jubah hitammu. Apakah kamu juga seorang orc? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Pei Jia menggelengkan kepalanya, saya bukan orc, saya iblis, tapi saya tidak memusuhi Anda para orc. Kamu hanya berada di alam penggabungan sekarang, jadi akan sangat berbahaya jika memasuki medan perang para dewa dan iblis sendirian. Jika kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu dan menjadi hewan peliharaanku, aku bisa membuatmu tetap aman di medan perang ini, dewa dan setan. Qi Pei Jia sebenarnya ingin menerima burung Phoenix api sebagai hewan peliharaan. Bab 3429, bantu aku membalas dendam. Huo Feng memandang Qi Pei Jia dengan rasa jijik di hatinya, meskipun Qi Pei Jia sangat kuat, tidak tahu malu dia ingin menjadi tuannya seperti ini.
Anda harus tahu bahwa ketika Huo Feng diturunkan ke dunia sekuler, kekuatannya tidak lebih buruk dari Qi Pei Jia. Terlebih lagi, pemilik Fire Phoenix sebelumnya adalah Master Domain salah satu dari 5 alam surga dan alam manusia, jadi Fire Phoenix dapat melakukan apapun yang dia inginkan di surga dan alam manusia. Namun kemudian dia melakukan kesalahan dan terlempar ke dunia sekuler, dan kekuatannya turun drastis. Untungnya, setelah bertemu Dev, Huo Feng memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia surga dan manusia. Sekarang Qi Pei Jia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, dan dia masih ingin menjadi gurunya. Huo Feng merasa jijik di dalam hatinya. Tapi kekuatan Huo Feng sekarang terlalu rendah, jadi dia harus menanggungnya. Bisakah kamu benar-benar melindungiku? Huo Feng bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, di medan pertempuran antara dewa dan iblis ini, siapapun yang melihat saya, Qi Pei Jia, harus menundukkan kepalanya dan berperilaku seperti manusia. Qi Pei Jia berkata dengan ekspresi bangga. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Maka aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku. Ketika Huo Feng mendengar ini, dia melompat kegirangan. Melihat Fire Phoenix sangat sederhana dan juga merupakan monster mitos, jika dia bisa dilatih dan dilatih lebih banyak, dia pasti akan menjadi penolong yang baik di masa depan. Selain itu, burung Phoenix api terlihat murni dan halus, jadi bagus untuk menjaga tempat tidur tetap hangat di malam hari. Oke, karena kamu mengenaliku sebagai tuanmu, aku akan memberimu pertemuan dulu. Qi Pei Jia mengeluarkan ramuan dan melemparkannya langsung ke Huo Feng. Ini adalah ramuan yang saya temukan di medan perang para dewa dan iblis. Saya memberikannya kepada Anda. Terima kasih, Guru. Huo Feng sangat senang karena dia akan menyingkirkan ramuan itu. Makanlah, ramuan ini untukmu. Qi Pei Jia meminta Huo Feng memakan ramuan itu. Huo Feng ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya membuka mulutnya dan menelan ramuan itu. Bagaimanapun, dia harus patuh tanpa syarat sekarang agar Qi Pei Jia tidak curiga. Qi Pei Jia tiba-tiba tersenyum saat melihat Huo Feng benar-benar memakan ramuan itu. Tuan, saya baru saja diintimidasi. Saya ingin tahu apakah guru dapat membantu saya membalas dendam. Huo Feng bertanya pada Qi Pei Jia. Tentu saja, kamu bisa mengantarku ke sana. Qi Pei Jia mengangguk. Huo Feng membawa Qi Pei Jia ke arah yang berlawanan dengan gua tempat Dev dan yang lainnya berlatih. Keduanya terbang jauh, dan burung Phoenix api berubah menjadi tubuhnya sendiri dan terbang di samping Qi Pei Jia. Ini membuat Qi Pei Jia merasa sangat puas. Senang rasanya melihat burung Phoenix api terbang di sampingku sepanjang waktu, menjadi hewan peliharaanku. Tetapi saat ini, Huo Feng sangat cemas. Dia perlu menemukan musuh yang kuat, dan kemudian mengikuti Qi Pei Jia untuk bertarung sampai kedua belah pihak terluka, dan baru setelah itu Huo Feng dapat melarikan diri. Saat burung Phoenix api mengikuti Qi Pei Jia, dia tiba-tiba menemukan bahwa selusin biksu sedang mengelilingi seorang kultivator wanita. Melihat lebih dekat, Huo Feng menemukan bahwa ini sebenarnya adalah orang-orang dari Sekte Yupu. Kalian pasti tahu kalau pemimpin Sekte Yupu, Hai Ande, sudah meninggal, namun masih ada seseorang dari Sekte Yupu yang lolos dari jaring. Puan, mereka ada di bawah sana. Huo Feng menunjukkan dengan cepat. Setelah melihat ini, Qi Pei Jia menukik ke bawah. Pada saat ini, kultivator wanita didorong ke tanah oleh lebih dari selusin biksu dari Sekte Yupu, dan pakaiannya akan segera dilepas. Qi Pei Jia melihatnya tanpa ekspresi, dan kemudian bertanya, apakah orang-orang ini mengganggumu? Ya, begitulah cara mereka menindasku. Huo Feng mengangguk. Siapa kamu? Segera keluar dari sini. Kami dari Sekte Yupu dan sedang bersiap untuk berlatih. Jangan ganggu kami. Setelah melihat Qi Pei Jia dan Huo Feng, seseorang dari Yupumen meneriakkan hinaan. Qi Pei Jia tidak berbicara, tetapi gumpalan kabut hitam keluar dari tubuhnya. Gumpalan kabut hitam ini seperti ular berbisa, bergerak menuju selusin murid Sekte Yupu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin murid Sekte Yupu semuanya mati tanpa perlawanan. Ketika Huo Feng melihat pemandangan ini, hatinya ketakutan. Jika Qi Pei Jia menemukan gua tempat Dev dan Baiqian bersembunyi dan menemukan ada tambang abadi di dalamnya, saya ingin tahu apakah dia akan mencoba merampoknya. Bab 3430, Mengapa kamu pergi? Huo Feng masih belum tahu bahwa Qi Pei Jia sedang mencari Dev saat ini dan ingin membunuh Dev. Oke, balas dendammu telah dilakukan,
sekarang ikuti aku untuk mencari orang lain. Kata Qi Peijia. Siapa yang dicari tuannya? Huo Feng bertanya. Temukan pria bernama Dev. Kata Qi Peijia. Dev. Huo Feng tercengang. Apakah kamu kenal dia? Qi Peijia melihat ekspresi Huo Feng dan mengerutkan kening. Tidak, saya tidak mengenalnya. Saya hanya ingin tahu, apa yang Tuan ingin lakukan dengan Dev ini? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bunuh dia. Ketika Qi Peijia berbicara tentang membunuh Dev, dia tidak bisa menahan gemetar. Tampaknya Qi Peijia menjadi bersemangat saat berpikir untuk membunuh Dev. Ketika Huo Feng melihat ini, dia diam-diam merasa takut. Untungnya, dia memancing Qi Peijia pergi, jika tidak, Dev akan berada dalam bahaya. Tuan, saya masih harus membalas dendam, bisakah Anda membantu saya? Saat ini, Huo Feng harus menunda Qi Peijia sebanyak mungkin, tetapi dia tidak bisa membiarkan Qi Peijia menemukan Dev. Qi Peijia melirik ke arah Huo Feng, ayo pergi. Huo Feng terus terbang bersama Qi Peijia, tapi kali ini, Huo Feng berada dalam dilema, tidak tahu siapa yang harus dicari. Segera, Huo Feng dan Qi Peijia tiba di tambang peri. Saat ini, Raja Singa, Raja Macan Tutul, Raja Iblis berwajah 1000, dan Raja Kera semuanya ada di bawah sana. Orang-orang ini masih mengobrak-abrik tas penyimpanan orang mati. Melihat orang-orang ini, Huo Feng segera menyadarinya. Tuan, orang yang menggangguku ada di bawah sana. Ada peri milikku di bawah sana, dan mereka mengambilnya. Huo Feng menunjukkan dengan cepat, milikku yang abadi. Mata Qi Peijia berbinar, lalu dia mengikuti burung Phoenix api dan bergegas turun. Lion King dan yang lainnya juga memperhatikan Qi Peijia mengikuti Huo Feng, tetapi mereka tidak mengenali Huo Feng. Bagaimanapun, kekuatan aura Huo Feng saat ini terlalu rendah, dan Huo Feng yang mereka temui benar-benar berbeda. Namun, aura alam kesengsaraan tingkat 8 Qi Peijia membuat beberapa orang waspada. Qi Peijia melirik mayat-mayat di tanah, lalu melihat ke tas penyimpanan yang sedang digeledah oleh Lion King dan yang lainnya, dan mau tidak mau mendengus, semua yang ada di sini adalah milikku, kamu bisa keluar. Kata-kata Qi Peijia mengejutkan Raja Singa dan yang lainnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka juga merupakan tokoh terkemuka di suku binatang, dan mereka juga Raja Iblis di antara 3 penguasa dan 4 raja, dan sekarang mereka ditegur oleh Qi Peijia seperti ini. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengatakan ini tentang kami? Tahukah kamu siapa kami? Raja Singa mengaum. Apakah kamu mencari kematian? Raja Macan Tutul juga memiliki cahaya dingin di matanya. Raja Kera mengangkat kepalanya saat ini dan tiba-tiba melihat Huo Feng mengikuti Qi Peijia. Dia hendak berbicara, tetapi terhenti oleh pandangan Huo Feng. Rekan Tao, benda-benda di medan perang antara dewa dan iblis adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu milikmu? Dan selalu ada sistem first come first served, kan? Raja Iblis berwajah 1000 bertanya pada Qi Peijia dengan sopan. Dan saat Raja Iblis berwajah 1000 berbicara, aura di tubuhnya terus meningkat. Dia berada di puncak alam kesengsaraan tingkat ke-7, mendekati alam kesengsaraan tingkat 8. Raja Singa, Raja Macan Tutul, dan Raja Kera juga memancarkan aura mereka dan menuju Qi Peijia untuk menyelimutinya. Qi Peijia sedikit terkejut, dia tidak menyangka orang-orang ini tidak lemah. Meskipun dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia harus menghadapi keempat orang ini pada saat yang sama, tidak pasti siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Awalnya aku menemukan tempat ini terlebih dahulu, tapi karena kamu sudah menemukannya, aku serahkan padamu. Qi Peijia tidak berencana memulai konflik dengan Lion King dan yang lainnya, dia ingin menghemat energinya untuk membunuh Dev. Terima kasih banyak. Raja Iblis berwajah 1000 menangkupkan tangannya dan menahan napas. Qi Peijia juga berbalik dan pergi, yang membuat Huo Feng sangat cemas. Tuan, maukah kamu membalaskan dendamku? Huo Feng bertanya dengan bingung. Bab 3431 kamu sangat pengecut. Lawannya juga sangat kuat. Mari kita bicara tentang balas dendam nanti. Kata Qi Peijia. Melihat Qi Peijia ketakutan, Huo Feng memutar matanya dan berkata, sial, kamu pengecut sekali, bah. Huo Feng meludah dengan keras, yang membuat Qi Peijia menjadi bodoh. Monyet, kemarilah dan persetan dengannya untukku. Huo Feng melambai ke arah Raja Kera dan berkata,
Raja Kera buru-buru berlari ke arah burung Phoenix Api dan berkata dengan sedikit malu, "Bibi, dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dan saya hanya di tingkat ke-7. Saya tidak bisa melakukannya." "Sampah, kamu tidak akan bersatu dengan beberapa dari mereka untuk menidurinya bersama-sama." Burung Phoenix Api memarahi Raja Monyet. "Raja Kera, ada apa denganmu?" Raja Iblis berwajah 1000 memandang Raja Kera dengan bingung dan bertanya. Raja Pengobatan berwajah 1000, "Tidakkah kau lihat, ini adalah burung Phoenix Api, burung Phoenix Api," kata Raja Kera dengan cemas. "Api Phoenix." Ketika Raja Kera mengatakan ini, beberapa orang memandang Huo Feng dengan hati-hati. Pada akhirnya, semua orang tersentak, mengapa Fire Phoenix menjadi seperti ini? Ceritanya panjang, kenapa kalian tidak menghajarnya? Orang ini hanyalah iblis kecil, tapi dia tetap ingin menjadi tuanku. Kenapa kamu tidak marah hanya untuk melihat betapa berbudi luhurnya dirimu? Huo Feng memandang Qi Pei Jia dengan jijik dan berkata, "Anda." Wajah Qi Pei Jia menjadi pucat karena burung Phoenix Api. "Siapa kamu? Jangan lupa bahwa kamu meminum ramuanku." "Itu sama sekali bukan ramuan. Itu ramuan beracun. Tanpa penawarku, kamu akan mati karena racun. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, aku tidak takut." Huo Feng tidak takut sama sekali. Dia tahu kemampuan Dev. Selama Dev ada, pil racun apapun bisa disembuhkan. "Sialan, kamu berani meracuni bibiku." Ketika Raja Kera mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan menamparkan Qi Pei Jia dengan telapak tangannya. Melihat hal ini, beberapa orang lainnya pun mengambil tindakan. 4 di antaranya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, betapa khawatirnya mereka bahwa seseorang akan berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Ketika Qi Pei Jia melihat ini, dia berbalik dan lari. Saya melihat Qi Pei Jia melambaikan kabut hitam, dan kemudian seluruh orang memasuki kabut hitam. Dengan getaran di kehampaan, sosok Qi Pei Jia menghilang. "Sial, anak ini tahu sihir luar angkasa, kalau tidak aku pasti akan menghancurkannya." Raja Kera berteriak, lalu berjalan ke arah Huo Feng dengan wajah tersanjung dan berkata, "Bibi, menurutmu bagaimana sikapku?" "Itu benar, aku sangat baik padamu sebelumnya." Fire Phoenix menepuk bahu Raja Kera. "Huo Feng, apa yang terjadi padamu? Bagaimana jadinya seperti ini?" Raja Iblis berwajah 1000 bertanya dengan kaget. "Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu. Tapi kalian telah menjadi karakter dalam 3 penguasa dan 4 raja. Itu di luar dugaanku. Kalian adalah yang paling bodoh sebelumnya." Setelah Huo Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia harus kembali ke Dev secepat mungkin. Dan dia ingin memberitahu Dev bahwa ada seorang pria bernama Qi Pei Jia yang sedang mencarinya dan ingin membunuhnya. Ketika Huo Feng bergegas kembali, dia menemukan bahwa Dev telah selesai mengikuti Bai Qian. Wajah Bai Qian memerah, dan dia jelas sangat puas. "Huo Feng, apa yang telah kamu lakukan?" Dev bertanya pada Huo Feng. "Tuan, seseorang baru saja datang. Saya takut menemukan Anda, jadi saya membawa orang itu pergi," kata Huo Feng. "Siapa?" Dev kaget. "Itu adalah pria bernama Qi Pei Jia, dan dia bilang dia ingin menemukanmu dan membunuhmu," kata Huo Feng. Dev terkejut sesaat dan memandang Huo Feng dengan hati-hati. "Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari orang itu? Dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan." Dev tidak mengerti bagaimana Huo Feng bisa melarikan diri dari Qi Pei Jia ketika dia hanya berada di alam fusion. Huo Feng tersenyum dan berkata, "Orang pegunungan punya rencana cerdasnya sendiri." Huo Feng memberitahu Dev apa yang terjadi, yang membuat Dev sangat ketakutan. Untungnya, Huo Feng bertemu dengan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Jika tidak, Qi Pei Jia akan membunuh Huo Feng jika dia mengetahui bahwa Huo Feng telah berbohong kepadanya, hidup. Namun, ketiga kaisar dan 4 raja ini semuanya takut pada burung Phoenix Api, yang di luar dugaan Dev. Engah. Tiba-tiba, Huo Feng mengerutkan kening, seteguk darah muncrat, dan pil racun di tubuhnya mulai beraksi. Dev buru-buru membawa Huo Feng ke dalam gua, mendetoksifikasi dia, dan meminta Bai Qian untuk melindunginya di luar. Bersambung.